たち血が読めないか。どうしましょう。まずはやはり私は選ばれた。 Halo Pelong, kali ini Dylan akan kembali melanjutkan cerita alur cerita anime dan episode 8. Tapi jangan lupa bila yang baru datang di channel ini untuk tinggalin jejaknya. Oke? Gak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Setelah mengalahkan si lembut akrobatik, mereka semua pulang ke rumah Ayashi, lalu makan bersama. Dengan begitu, Okarun memandangi mereka berdua. Wah, pilih mana ya? Ayashi lalu memastikan kenapa Aira membenci Ayashi. Apa karena Ayashi menjatuhkan baskom di kepala Aira saat itu? Namun ternyata bukan karena itu, melainkan karena Ayashi menurut Aira adalah iblis. Dengan alasannya, saat Okarun melawan si lembut akrobatik, terlihat seperti iblis. Dan Saiko mana mungkin nenek Ayashi, karena dia cantik dan muda. Saiko mendengar itu malah mendukung Aira dong, bahwa Ayashi memanglah iblis. Aira semakin yakin dan Okarun memang iblis, dan Ayashi adalah bos besar yang menyuruh Okarun. Dan Aira yakin Ayashi akan menghancurkan dunia. Mendengar itu, Ayashi semakin kesal dong. Dari situ mereka pun malah bertengkar. Dengan Ayashi yang meyakinkan Aira bahwa dirinya bukanlah iblis, dan Aira masih bersikeras menganggap Ayashi iblis. Bahkan Aira nanti akan memusnahkan Ayashi. Ditambah lagi, Aira menganggap dirinya adalah seseorang yang terpilih untuk melindungi kedamaian dunia. Aira lalu berpamitan dan langsung pergi. Namun dia kembali lagi dan menanyakan ke Okarun, kenapa Okarun menyelamatkan Aira waktu itu. Okarun pun mengatakan tidak ada alasan, hanya karena bila ada seseorang yang sedang kesulitan, harus membantunya. Mendengar itu, Aira beranggapan, meskipun Okarun iblis, namun masih ada hati manusia di dalam tubuh Okarun. Bahkan akan membebaskan Okarun dari kendali Ayashi. Susah bener diingetin si Aira. Salah pahamnya kelewatan banget. Aira pun lalu berjalan pulang. Namun Aira masih memikirkan Okarun, karena dirinya merasa jatuh cinta dengan Okarun. Dan di dalam rumah, setelah selesai makan, Nenek Turbo lalu akan mengembalikan telur burung Okarun dan dibantu oleh Saiko dengan cara dilempar oleh Nenek Turbo. Dan Saiko akan memecahkan membran yang melapisi telur Okarun itu dengan tongkat bisbolnya. Dan setelah dilakukan, bikin tertawa dong. Okarun pasti sakit banget ya, namun ternyata telur Okarun itu sudah kembali ke tempat asalnya. Hari pun sudah pagi. Okarun dan Ayashi sudah berjalan ke sekolah. Dengan berjalan, mereka sedang membahas telur Okarun yang satunya, yang belum ada petunjuk sama sekali. Dari situ, Ayashi mengajak Okarun untuk nanti pergi ke warnet untuk mencari info di forum Okrut dan semacamnya. Namun seketika Okarun berhenti berjalan dan mengatakan maaf ke Ayashi karena Okarun akan mengerjakan tugas. Dan nanti sepulang sekolah masih ada sesuatu yang harus Okarun lakukan. Ayashi pun lalu pergi ke kelasnya dan menemui teman-temannya untuk makan bareng. Karena teman-teman Ayashi menanyakan Okarun, Ayashi lalu memberitahu ke teman-temannya bahwa Okarun menyembunyikan sesuatu. Teman-temannya pun mengira apa karena wanita.
Ayasi pun lalu membayangkan Aira. Tapi Ayasi mengira Okarun tidak seperti itu. Ayasi lalu pergi ke kantin untuk membeli minum. Dengan berjalan, Ayasi masih memikirkan Okarun. Dan perasaan Ayasi pun tidak enak sama sekali. Namun seketika Ayasi berhenti berjalan karena melihat Okarun yang sedang tumpang tindih dengan Aira. Namun sebelum adanya adegan tumpang tindih tadi, Ayasi belum mengetahui kejadian yang sebenarnya. Karena beberapa menit sebelumnya Okarun sedang melatih tubuhnya dengan push up. Karena nantinya akan ada monster berbahaya yang akan muncul dan harus dilawannya bila mencari telur yang satunya. Dan Saiko juga menyuruh Okarun untuk terus berlatih agar lebih kuat. Ditambah lagi, Okarun tidak harus bergantung dengan Ayasi. Karena selama ini Ayasi telah menyelamatkan Okarun. Maka dari itu Okarun tidak akan membiarkan Ayasi dalam bahaya terus. Dan kejadian yang dilihat Ayasi tadi, lalu Aira muncul mendekati Okarun untuk menyatakan cinta. Walaupun Aira mengira Okarun adalah iblis, tapi Aira tidak bisa menahan perasaannya dan harus diutarakan saat itu juga. Seketika Aira lalu mendekat ke Okarun untuk menciumnya. Namun Okarun tak membalas ciuman Aira. Itu pun membuat kesal Aira karena tidak sesuai buku yang dia baca tadi malam. Dan di dalam buku itu pernyataan cinta harus dengan ciuman. Dan kejadian yang dilihat Ayasi pun terjadi karena mereka berdua terlibat pertengkaran kecil. Dan akhirnya adegan tumpang tindih pun terjadi. Tatapan kebencian Ayasi pun terlihat menyeramkan karena kejadian itu. Dengan penuh rasa kesal, Ayasi lalu berjalan ke kelas. Dan Okarun lalu mengikuti Ayasi untuk menjelaskan bahwa itu salah paham. Namun Ayasi tak mau mendengarkan perkataan Okarun dan terus lanjut berjalan ke kelas. Dan pelajaran kelas Ayasi sudah dimulai. Dan Okarun juga sudah pelajaran di kelas. Namun Okarun masih tetap berolahraga dan masih terus memikirkan Ayasi. Dan seketika suasana berubah menjadi hampa. Dan Okarun menjadi berada di kelas sendirian. Dan terdengar teriakan Aira di luar kelas. Okarun lalu bergegas mendekati. Setelah bertemu, mereka pun jadi bingung karena semua orang tiba-tiba menghilang. Aira pun masih mengira apakah itu ulah Ayasi. Okarun yang mendengar Aira mengatakan Ayasi, Okarun lalu pergi mencari Ayasi di kelasnya. Namun Ayasi juga tidak ada. Dari situ Okarun baru menyadari bahwa Okarun pernah mengalami hal yang serupa, yaitu di saat episode 2. Dan Ayasi sedang berada di kelas lainnya sendirian juga. Dia pun juga memikirkan Okarun. Apakah mengalami hal yang serupa atau cuma Ayasi saja? Dan seketika terdengar suara monster mendekat ke arah Ayasi. Ayasi pun lalu bersembunyi. Namun karena Ayasi membuat gelombang air kecil dan langsung mengenai monster itu, monster itu pun menyadari. Dan Ayasi langsung menjadi panik. Monster itu pun lalu mengeluarkan kekuatannya untuk mengacak-acak ruangan itu. Namun untung saja Ayasi bisa selamat. Okarun dan Aira juga kedatangan monster yang gak jelas dan lalu menyerang Okarun. Okarun langsung menghadapi itu dengan kekuatan kutukannya dan juga melindungi Aira. Dan monster itu dengan gayanya. Namun tiba-tiba Okarun dibuat tak berdaya.
Dan ternyata itu adalah alien Zerpo yang pernah dilawan Okarun di episode 1. Aira lalu mencoba untuk mengusir alien itu. Namun, Aira langsung dibuat tak sadarkan diri oleh alien itu. Dan ternyata, situasi seperti itu yang membuat adalah alien Zerpo. Dia telah mengatur ruang hampa itu agar manusia yang memiliki spiritual tinggi yang bisa masuk. Dan alien itu datang hanya karena menginginkan burung Okarun. Mendengar itu, Okarun pun sampai jengkel dong, karena semua orang selalu menginginkan burungnya. Dan si alien itu ingin sekali memiliki kekuatan Okarun. Karena saat itu Okarun sedang dalam mode nenek turbo. Bahkan alien pikir kekuatan Okarun saat itu memiliki kekuatan hebat yang melampaui teknologi dan ilmu alien. Alien lalu akan memulai mengambil burung Okarun. Namun seketika alien itu dihentikan oleh Aira yang berubah menjadi mode lembut akrobatik. Wah, seru sekali ya Bre. Bakal seperti apa ya? Lanjut nanti di episode 9. Sawer juga boleh no? Terima kasih.